Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yazid Fahmi di Abah Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin kepada bapak-bapak dan ibu sekalian untuk menyampaikan sebuah video tutorial tentang bagaimana cara menginput nilai P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di era PUT Kurikulum Merdeka. Tapi sebelum itu, bagi bapak dan ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Abah Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya bapak dan ibu sekalian bisa mendapatkan update terbaru jika ada video yang baru diunggah di Abah Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang bapak dan ibu berikan. Oke, langsung saja ke tutorialnya, dimana sebelum kita menginput nilai P5, tentunya kita terlebih dahulu harus mengatur referensi P5 yang terdiri atas data project dan juga kelompok project agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat siapa atau siapa yang harus mengentry nilai P5, di mana yang harus mengentry nilai P5 itu sendiri adalah koordinator project. Dan di sini tentunya dalam proses ini saya akan mencoba untuk login sebagai administrator project. Oke, setelah kita mengeting data project dan juga kelompok project, di mana data project sendiri terdiri atas tema, kemudian fase, dan prosesnya akan ditambah project dan dengan beberapa data yakni nama project, kemudian deskripsi project, dan cek capaian profil. Selanjutnya akan ada kelompok project yang nantinya akan terdiri atas data project, koordinator, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita coba untuk login dengan menggunakan akun koordinator project. Saya contohkan di sini, misalnya adalah sebagai berikut. Ya, kita harus login dengan username dan juga password sebagai seorang yang dibebankan untuk menjadi koordinator project. Di mana nantinya sebagai koordinator setelah login kita akan langsung melihat ada nilai P5-nya atau menu nilai P5. Kemudian setelah itu input capaian project, di mana terlebih dahulu kita klik pilih kelompoknya, pilih projectnya, kemudian dimensinya. Nah, dimensi ada 3 macam. Nah, di sini ketiganya ini nantinya harus di input nilainya. Oke, yang pertama ini kita coba untuk yang pertama yaitu berdimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya setelah itu kita pilih elemen profilnya yakni akhlak kepada alam. Selanjutnya pilih sub-elemennya. Nah, di sini sub-elemennya untuk dari dimensi profil juga ada 2. Jadi keduanya ini nantinya harus dinilai. Misalnya memahami keterhubungan ekosistem bumi terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan melihat ada data-data siswa yang ikut dalam kelas ABC ini. Kita langsung saja untuk penilaiannya bisa langsung dipilih, diklik di kolom penilaiannya, misalnya mulai berkembang, atau yang kedua ini bisa sedang berkembang. Nah, seperti itu sampai selesai seluruh siswa yang ikut project dalam kelas ABC ini atau kelompok ABC ini. Selanjutnya kita pilih simpan data. Simpan data. Setelah simpan berhasil, maka ini predikatnya pun akan disimpan secara otomatis. Selanjutnya kita coba ke sub-elemen yang kedua, yakni menjaga lingkungan alam sekitar. Nah, di sini juga harus kembali dinilai. Kemudian misalnya berkembang sesuai harapan, atau juga sangat berkembang. Seperti itu, penilaiannya 4 saja, yakni mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan terakhir sangat berkembang. Demikian nilainya. Kalau sudah dinilai semuanya, nantinya pilih simpan saja. Sudah selesai sampai di situ. Nah, ini baru untuk dimensi yang pertama. Sementara di sini, setelah menurut pengaturan atau peraturan yang sudah dilakukan oleh administrator ada 3 dimensi, maka ketiganya pun harus diisi
dengan diisi nilainya, di mana dalam satu dimensi ini ada dua subelemen yang harus dinilai. Nah, contoh untuk bergotong royong misalnya ada kolaborasi, dan kemudian subelemen profilnya ada dua, yakni kerjasama dan saling ketergantungan. Lakukan hal yang sama seperti yang sudah saya kerjakan sebelumnya untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah disimpan untuk kerjasama, langsung pilih kembali saling ketergantungan positifnya. Nah, kemudian dinilai lagi sampai selesai, klik simpan. Kemudian setelah semuanya selesai, kemudian pilih lagi kreatif untuk dimensi profilnya. Setelah itu pilih subelemen atau elemen profil kembali. Misalnya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian pilih subelemennya. Nah, di sini subelemennya cuma satu, yakni menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Maka tinggal dinilai dan klik simpan lagi. Demikian adalah bagaimana cara menginput capaian proyek P5 yang dilakukan secara manual satu persatu. Ya, selain kita bisa menginput nilai P5 atau proyek tersebut dengan cara yang manual tadi, seperti yang saya contohkan, kita juga bisa mengimport capaian proyek tersebut dengan mengklik import capaian proyek, kemudian pilih kelompoknya dan pilih proyeknya. Setelah itu tinggal download. Di sini ada 3 sesuai dengan dimensi yang yang telah diatur sebelumnya oleh administrator untuk proyek P5 tersebut. Kemudian pilih download satu persatu. Kemudian setelah di-download kita buka, misalnya seperti ini. Setelah itu capaiannya kan ada 2 elemen, ada 2 subelemen, maka silakan diklik saja. Misalnya MB ini mulai berkembang, kemudian SB sedang berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan SAB sangat berkembang. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk capaian 2. Misalnya SB, misalnya saya coba sangat berkembang aja semuanya. Misal. Tapi kalau mau dirubah, silahkan misalnya berkembang sesuai harapan. Oke, ini paling tengah kayaknya nilainya. Oke, setelah ini dinilai, silahkan klik simpan. Nah, setelah disimpan, kita tutup file tadi. Kemudian kita import dengan menu di menu import tadi. Selanjutnya pilih file yang kita edit tersebut dan klik nilainya, file Excelnya, dan terakhir klik import nilai. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini data nilai proyek sampah Gunung Joko kelompok ABC untuk dimensi beriman dan bertakwa sukses ditambahkan. Nah, di sini berarti untuk beriman dan bertakwa sudah. Sementara untuk dimensi yang lain silahkan di-download dan lakukan sama seperti yang telah saya lakukan pada dimensi yang pertama, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Demikian pula lakukan untuk bergotong royong, kemudian juga untuk dimensi kreatif. Kemudian setelah ini selesai, maka proses penilaiannya pun sudah selesai. Kita cek dulu untuk yang kita import tadi, supaya meyakinkan apakah memang sudah selesai dilaksanakan atau dinilai. Ya, berarti untuk menilai P5 ini sangat mudah. Nah, seperti ini. Semuanya sudah ternilai secara otomatis. Demikian adalah tutorial bagaimana cara agar kita bisa menilai P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila di aplikasi Erapod Kurikulum Merdeka. Selain membuat penilaian untuk nilai P5 tersebut, kita juga harus melakukan catatan proses proyek, di mana caranya tinggal kita klik catatan proses proyek, selanjutnya pilih kelompoknya, dan selanjutnya pilih data proyek. Nah, di sini kita sudah melihat ada catatan yang telah dibuat, dan terakhir tinggal klik simpan data saja sesuai apabila sudah sesuai. Namun jika memang menurut Bapak dan Ibu sekalian belum sesuai, maka silahkan diedit kembali catatan tersebut. Berarti sampai di 3 cara ini, maka proses penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di Erapod Kurikulum Merdeka sudah selesai. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga
bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian, dan jangan lupa bertanya jika masih ada hal yang kurang jelas atau menurut Bapak masih kesulitan ketika mempraktekannya. Dan terakhir, jangan lupa untuk menekan tombol like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.